Karena 13 tahun itu gue dibilang jangan ya, nggak dikasih berhasil nggak terus ya. Masa tiba-tiba kita digital cuma 2 bulan 3 bulan bisa seroket itu. Memang itu Allah itu cuman jangan. Coba lu yang lain ya, coba deh kayak gitu, coba. Pas cuman coba ngiseng itu juga, udah kayak roket bro. Sampai orang-orang bilang, sampai Raffi pun gila YouTube lu. Gue juga gak ngerti bro, gue gak ngerti beneran. Gila mau kayak roket, kayak kita. Buset deh, kok bisa lu milih gue dari berjuta-juta orang bikin YouTube, kok satu orang ya gue yang dipilih dia untuk seroket ini ya. Masya Allah ya. Bingung gue bro. Sampai langsung sekarang ke peringkat 10 besar. Gue sampai yang gila lu, kita baru kemarin sore loh ini. Allah tuh emang hebat memang dengan cara dia ya, tergantung kitanya. Kayak gitu. Gue juga pernah mikir kalau kita lagi dibully, mungkin ini ngebakar dosa-dosa kita waktu kita. Amin loh, amin. Dosa-dosa kita waktu kita kegeeran waktu dipuji. Amin. Benar. Dipuji kita geer banget, demen, waduh ya. Jadi ria apa segala gitu kan. Kita udah kebanyakan nih gitu. Tiba-tiba Ingetin lagi. kalau lo ngingetin, suatu saat lu bisa nama lu gue balikin lagi. Bener, dibalikin nih gue kontan per detik berapa. Semua orang benci banget sama gue sampai yang Allah tuh hebat. Gue sih, gue tuh orang yang begitu, nggak pernah kayak gimana. Cuman emang kalau mau balikin dikasih lihat. Segampang itu. Simpel itu. Jadi simpel itu kayak gila semua orang benci gue. Makanya. Tapi gara-gara itu ya. Tangan. Terpuruknya itu gimana sih? Sampai apa sih terpuruknya? Wah banyak, itu salah satu pengalaman hidup gue yang paling dalam segala hal sih, dalam kehidupan, dalam kedekatan juga. Karena di situ gue pas gak berhasil selesai ditinggalin utang. Di situ ada 7 orang. Seburuk itu maksudnya seorang Mbak Imwong. Seburuk itu waktu itu. Tapi mungkin ke teman-teman, gue kan lebih ini ke teman-teman yang circle ya, bukan yang mereka yang di luar. Mungkin mereka di luar nggak tahu, karena itu circle gue semua. Lebih nggak enak itu. Di situ gue nggak bisa kemana-mana, gue diem. Nah gue tuh diem selama 2-3 tahun bro. Nah di situ gue cuma bisa ke masjid, sholat, ngadu aja terus. Kok begini ya? Kenapa ya gue nggak ngapa-ngapain? 1 rupiah aja kita nggak ambil itu. Kenapa ya? Terus bro. Nah itu nikmat banget. Wah, nikmat banget. Dari kesulitan yang lo dapetin, tapi malah kenikmatan. Wah iyalah, kita nggak ada temen lain, teman yang datang itu ya cuma 1-2 orang aja yang ke situ. Itu nikmat banget. Dan gue tuh dulu tuh jauh dari orang tua, keluarga. Gue setiap ada libur nggak tahu mau kemana, ke keluarga. Main ke rumah Menteng, main sama mereka. Nggak ada temen sama sekali 2-3 tahun. Cuman ngadu aja, bolak-balik aja. Kalau setiap jadi nungguin sholat. Enak banget. Setiap subuh juga sholat. Itu nikmatnya. Nah di situ 2-3 tahun. Setelah itu nggak tahu gimana. Setelah 3 tahun ya ada yang gue lakuin juga ya. Akhirnya ada yang gue lakuin, gue nggak bisa. Iya sayang, nggak bisa gue ceritain detailnya karena menyangkut sama orang ya. Cuman gue lakuin dan akhirnya clear lah ya. Nah setelah itu semua clear tuh gila, gue menang kanan kiri. Gue deket sama Allah, gue deket sama keluarga, kerjaan gue kelar, gue nggak ada ini. Terus yang gue bayar semua tuh 1,5. Terakhir inget banget dari Malaysia kerja, gue kasih masih duit Malaysia. Habis itu gue kasih selesai. Setelah itu gue dapet yang Pasmina Aisyah yang 300 episode nggak nonstop. Jadi buat gue emang, nah di situ gue belajarnya ketika lo punya kesalahan gitu ya. Ketika lo punya masalah, jangan pernah lu mau jelasin ke orang-orang itu, gue sebenarnya nggak gitu. Lu udah kalah, jangan. Udah kalah juga, jangan. Percaya aja bro, Madil bro. Diemin aja. Udah. Gue selama ini bilang, gue selama ini selalu jadi diri gue apa adanya kok. Gue bilang, gue nggak pernah ngerubah. Kalau dia mau percaya itu nggak apa-apa. Kekuatan gue lebih gini. Boleh sayang. Boleh. Masya Allah. Kekuatan apa-apa aja nih. Iya. Kekuatan gue itu lebih besar, gue bilang. Dan itu gue gak pernah bro, selama 2 tahun tuh gak pernah datang orang, lu ini ya, ini gak pernah. Sama sekali, gue cuma bilang sama keluarga gue doang, gue tuh begini ya, gini. Oh iya kita gak percaya, kok lu mah terlalu baik sih. Udah gini. Dan setelah
Masya Allah. Dan setelah clear semua gitu ya, kayak semuanya semuanya itu kayak orang baru lah. Ya boleh digendong, boleh sayang. Dadah Kiano. Jadi semuanya clear, rezeki balik lagi berkali-kali lipat. Guanya jadi orang baru, gua tidak ada di circle yang gue bilang yang minum-minum lagi. Nah di hari pas itu juga gue bilangin tadi itu sama bokap, ini pas banget, besoknya gue berhenti semuanya. Jadi semuanya clear dan di situ bener-bener berputarnya gue untuk dekat sama Allah dan itu nikmat banget bro. Itu nggak ada kenikmatan lain. Itu kayak kita gini loh, kalau misalkan orang mungkin ya di penjara gitu ya, itu sebenarnya nikmat bro. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, dia cuma bisa sholat nungguin. Itu nikmat bro. Kalau dia tahu itu nikmatnya, nikmat banget. Pasti itu yang gue lakuin. Iyalah, dia mau ngapain cuma bisa ngaji, cuma bisa nunggu sholat. Sholat juga pasti yang lama. Ya mau ngapain lagi? Tapi sorry deh, kan dengan kebiasaan-kebiasaan yang lo lakuin gitu, ada orang yang malah lari ke kebiasaannya itu gitu. Tapi kenapa lu malah milihnya ke sana? Karena ada pondasi mereka. Kalau kita pondasinya memang orang tua gue kuat agamanya. Agama orang tua gue itu kuat. Jadi kalau gue ada mencong-mencong sedikit, bukannya kemana-mana, mungkin orang ada yang ke drugs ke apa. Tapi kalau gue lebih ke arah agama. Kalau nggak ada agama tuh membahaya. Makanya dari kecil tuh Kiano tuh sama Paula kita udah mikirin sekolah di mana. Pondasi sih itu. So senakal-nakalnya apa? Gue tuh nakal banget dulu tuh. Jadi senakal-nakalnya pasti baliknya ke agama. Ini kayaknya gini ya. Baim nih nggak tahu sadar atau nggak. Sebenarnya Allah sayang banget sama dia. Iya. Jadi gini. Dulunya kan kita tahu Baim kayak gimana gitu. Allah tuh kayak kangen Baim kembali sholat lagi. Bener. Kangen Baim minta lagi sama Allah gitu. Jadi Allah tuh kangen Baim dateng gitu. Sampai akhirnya ibaratnya gini. Sampai di poin bahwa udah hopeless apa aja nggak dilakuin. Kalau Baim ngerasa misalnya ngerasa gue masih bisa ada sombong-sombongnya nih. Jadi udah nggak ada lagi selain Allah yang membantu. Betul. Di situ tadi dengar cerita gue udah merinding tuh gue tuh. Ibaratnya restoran itu kan sebenarnya juga ada minuman ya. Jadi memang gue dikasih tahu jangan, itu bukan kamu katanya. Mau orang juga di situ ada yang itu, bukannya kita masalahkan atau nggak, ini cuman di gua, persepsi gua ya. Takutnya gue bilang gini nanti malah jadi orang gimana ya. Cuman gue di persepsi gue itu adalah buat gue itu nggak boleh lah istilahnya, karena ada minuman, ada bir, ada ini. Makanya sekarang tuh ketika gue ada ikut yuk di ini, ada ini nggak bilang, karena 13 tahun itu gue dibilang jangan ya, nggak dikasih berhasil nggak terus ya. Masa tiba-tiba kita digital cuma 2 bulan 3 bulan bisa seroket itu. Memang itu Allah itu cuman jangan coba lu yang lain ya, coba deh kayak gitu, coba pas cuman coba ngiseng itu juga udah kayak roket bro. Sampai orang-orang bilang, sampai Raffi pun gila YouTube lu. Gue juga gak ngerti bro, gue gak ngerti beneran. Gila mau kayak roket, kayak kita. Buset deh, kok bisa Allah milih gue dari berjuta-juta orang bikin YouTube, kok satu orang ya gue yang dipilih dia untuk seroket ini ya. Masya Allah ya. Bingung gue bro. Sampai langsung sekarang ke peringkat 10 besar, gue sampai yang gila lu, kita baru kemarin sore loh ini. Allah tuh emang hebat memang dengan cara dia ya, tergantung kitanya. Jadi kalau gue tuh juga punya persepsi ketika kita gagal sesuatu atau nggak ini, jangan pernah menyalahkan. Selalu ngelakuinnya tuh, nextnya apa yang gue mau lakuin ya, selalu gitu kepala gue, nextnya apa ya, kayak sama dia gitu ya, kan sama ya keluarga juga, kalian juga mungkin tahu ada kerikil-kerikil kecil, tapi gue juga nggak pernah berpikiran jadi negatif. Gue tuh berpikirannya nikmatin prosesnya sayang ya. Padahal sih sebenarnya kalau misalnya di ini kan emang gak enak juga ya berantem ini, cuman nikmatin prosesnya, selalu seperti itu. Karena kalau nggak di mindsetnya kita positif akan jadi berat semuanya sih. Iya. Harus semua itu positif aja. Di kepala tuh positif aja. Mau apapun itu semuanya positif aja. Dan itu yang gue lakuin di Karya Suhud juga. Sama. Itu sebenarnya berat buat orang lain ya. Tapi buat gue, alhamdulillah ya, akhirnya lu gila, gue nunggu ini cobaan gue mana ya. Gue bilang kok indah banget gue nih dari dulu nih 2018 sampai sekarang orang puji gue aja mulu. Ini dia bener-bener nih aja deh cobaan gue ya. Gue bilang udah ngikutin, tapi ya ngikutin cara kelarinnya gimana, ngikutin. Waktu itu kan masih ada persepsi gue bener. Akhirnya oh iya dia adab gue nggak boleh ini. Cuman gue bilang kenapa nggak berat, karena gue
bilang itu alhamdulillah, bukannya "Anjir, kok gini kenapa ya?" Enggak. Jadi kayak semuanya tuh nggak ada beban. Sampai orang bingung pas lagi kejadian tuh, pas gue meeting ini, "Im, kok lu santai banget sih? Semua orang ngomongin lu." Gue kagak ngikutin, gue bilang kagak. Dan gue nggak pernah baca sama sekali, nggak pernah baca. Gue bilang ini, "Hah? Gila lu," gue bilang. "Kok bisa sih?" Gak pernah baca gue waktu pas sebelumnya juga. Kalau gue tuh dulu tuh agak-agak baca ya, cuman gue bilang sama dia nih yang baca mulu. Iyalah kalau istri Kalau istri gitu. ya. Baca, gue bilang jangan. Atau nggak kalau misalnya dia mau baca, jangan kasih tau gue bilang jangan, lu aja, gue bilang jangan. Gue tuh perlu energi positif gue di gue, jangan lu ini negatif, karena gue tuh sering banget kepikiran bro. Kalau misalkan satu aja gitu ya, wah udah deh jadi pikiran. Iya, Takut emosi kayak juga, udah ngerusak semuanya ya. Tapi kalau enggak tuh kayak gila, nggak ada kejadian apa-apa. Paling 2 hari 3 hari hilang, ada Iya. netizen punya fokus yang lain gitu ibaratnya. Cuman waktu itu nggak hilang bro. cukup lama ya. Lama 2 minggu Lama ya? sampai terus ini. lahirnya Kenzo itu, jadi harusnya Iya, bertahan benar. dia, tapi itu kan yang diserang kan. Oh itu pas lahiran? Air banget. Oh iya, karena nemenin Iya, Paula waktu itu iya. ya kejadiannya. Pas lahir Waktu itu juga sempat gue pengen dong itu apa ngeliatin anak lu ya, Mbak. Tapi gue liat lu pasti lagi sibuk, lu lagi Iya. banyak. Gue Iya. yang tuh WhatsApp lu kan. Gua tuh, Oh iya benar dia gue WhatsApp ini iya, bener, ya. tabah ya gini. Iya. Mereka tuh, merinding juga gue. Pada saat itu gue karena tahu lu ya, jadi ibaratnya kayak barusan ya lu cerita tuh tadi tuh masa lalu dulu tuh. Tapi anak lu datang meluk-meluk, gue merinding. Lu nyeritain masalah lu dengan kesabaran lu, hadiahnya lagi lu. Iya bro. Bolak-balik di situ, Makanya gue tuh kadang-kadang, kalau anak sehat aja udah syukur banget deh. Jadi gini, ya namanya dibully ya ibaratnya. Lu ngerasain dibully, gue juga pernah dibully sama lah kita gitu. Gue juga pernah mikir kalau kita lagi dibully, mungkin ini ngebakar dosa-dosa kita waktu kita Amin loh, amin. dosa-dosa kita waktu kita kegeeran waktu dipuji. Amin. Benar. Dipuji kita geer banget, demen, waduh ya. Jadi ria apa segala gitu kan. Kita udah kebanyakan nih gitu. Tiba-tiba Ingetin lagi. kalau lo ngingetin, suatu saat lu bisa nama lu gue balikin lagi. Bener, dibalikin nih gue kontan per detik berapa. Semua orang benci banget sama gue sampai Allah tuh hebat. Gue sih, gue tuh orang yang begitu, nggak pernah kayak gimana. Cuman emang kalau mau balikin dikasih lihat, segampang itu. Simpel itu, jadi Simpel itu kayak gila, semua orang benci gue. Makanya. tapi gara-gara itu ya, gara-gara itu kalau kita ngeliat ada orang muji, bisa aja tiba-tiba dia Allah bikin kita jadi dicela lagi, udahlah jadi kegeeran, jadi gitu, jadi perasaan jadi ditahan lagi, jangan GR gitu kan kadang-kadang. Bener. Tapi Baik pernah ngerasa nggak? Kan ngerasa nih, tadi kan katanya di awal karena di sosial media YouTube gitu ya, kayak ngeroket banget gitu. Nah kepikiran juga nggak pas kemarin pas ada masalah itu, wah ini subscriber gimana? Enggak sama sekali. Kita turun Enggak. 300.000 ya? Kita turunnya itu 200, kalau 200 atau 300 gitu ya. Tapi Berapa hari tuh? Enggak tahu, 2 minggu atau berapa Oh gitu. 2 minggu pokoknya dalam pas permasalahan itu. Iya, jadi alhamdulillah ya. Dikasihnya 19.800, dikurangin cuma 200. Gitu, Bro. Iya. Sesimpel itu. Gue tuh sesimpel itu, nggak pernah mau yang kayak aduh, woi kok ini Iri enggak. gitu segala macam ya. Demi Allah itu yang gue pikirin, dan itu tidak pernah. harus ada. Kayak memang Karena harus Tuhan tuh jadi dilatih. netizen kalau kita bikin gitu kan. Iya, malah jadi beda ininya. Nah, jadi fokusnya terbeda. Kamu pengen ngingetin itu kali ya? Iya, benar-benar maksudnya ngelatih kepala kita tuh memang ketika dapat ini dulu positif dulu, jangan negatif dulu. Nah orang biasanya ketika ini dia negatif, dan gue selalu belajar ketika ini positif dulu. Dan itu sangat berpengaruh ke sirkulasi gue ketika bekerja, ketika sama Paula. Dan gue juga suka ngajarin dia, kalau misalkan ini jangan negatif dulu, positif dulu semuanya, karena itu sirkulasi energinya itu ngaruh. Gue apalagi ketemu banyak orang ngaruh banget bro. Nah itu gue selalu belajar. Mau itu kejadian mau itu musibah, malah musibah yang paling parah ya. Alhamdulillah ya, Allah cuma ngerusak doang, gak ngambil nyawa. Maksudnya ya begitu. Masih ada, harus begitu. Semuanya masih ada di Semuanya alhamdulillah jawabannya, karena apa yang dilakuin Allah itu adalah buat kebaikan aja. Nah gini, kadang-kadang orang mikir kalau gitu yang dipikir tuh hilangnya ya. Iya. Padahal dulu kita awali dengan subscriber 0 ya. Ya. Coba kalau lu mikir gitu, wah sekarang subscriber tinggal 19,5 gitu. Kalau lu mikir jadi gua, wah subscriber 19,5 kalau gitu kan. Jadi Nggak turun, naik, Pak. Ya naik ya maksudnya. Itu kan Iya, jadi iya. beda persepsi kan. Iya. Ya. Kalau kita ngeliat hilangnya, stres kita. Tapi kalau ngeliat alhamdulillah 19,5. Benar. Kalau lu, gua jadi di posisi lu, nggak apa-apa, gua dibully, gua udah 19,5 gitu misalnya.
Enggak maksudnya Iya, kalau kita memandang persepsi itu dari kurangnya nggak bisa habis. Iya, benar. Kalau Apa kita aja lihat pasti kurang, ya. 2 atau 3 tahun lalu gue mulai dari 0 subscriber gitu. Sekarang dikasih segini, Allah izinin aja udah cukup. Kita penasaran sama Paula nih di posisi itu. Lu Paula ngelihat habis lahiran lagi kan. lu ngelihat orang yang lu sayang dibully se-Indonesia saat itu untuk sesuatu yang sebenarnya nggak dilakuin. Iya. Salah persepsi lah ya. Salah persepsi. Dan pasti- Nggak kan setelah yang maksudnya beberapa temennya tahu sebenarnya kejadiannya gimana gitu kan. Iya ya. Salah persepsi, salah angle aja dan salah edit ya. Harusnya nggak dimasukin itu ya. Gua sekarang paling ngeri kalau ada TikTok aja. Iya. Ngeditnya serem. Itu gimana loh? Sebenarnya pas awalnya tuh udah rame, aku udah tahu tuh habis operasi ya kalau nggak salah. Cuman nggak kebayang bakal segede itu, Serame itu. Cuman ya pasti adalah part salahnya dia, makanya yang dia bilang adab itu apa segala macam. Tapi kan aku tahu cerita aslinya dari Baim kan segala macam. Tapi ya pasti sedih lah satu, terus kedua mau ngomong juga bingung, takut dia kayak nggak tahu ya, kayak takut dia sedih gitu kan. Sebenarnya dia nggak sedih sih, tapi namanya satu Indonesia ya loh. benar-benar. Yang orang juga mungkin nggak cuma dia, kayak orang kalau ngeliat aku tuh kayak juga mau nanya itu gimana, kasusnya juga nggak enak kan, karena itu suami sendiri yang dihujat satu itu. Cuman ya aku cuman ya dia cuman support dia, ya udah aman aja, apa santai aja pokoknya. Ya nggak banyak nanya lah, nggak banyak ngomong, takutnya juga jadi kepikiran kan, karena dia kan tetap harus kerja apa segala macam. Jadi ya doain aja lah, disupport aja, karena pasti Allah akan tahu deh, akan tunjukin yang sebenarnya itu seperti apa. Ini kan pelan-pelan kebuka satu-satu kan. Tapi ketika gua ada pikiran kayak begitu juga alhamdulillah ya ini, tapi selalu kepala tuh nyari solusi sebenarnya. Iya, Bukannya kayak pasrah, enggak. ikhtiar gitu. Lihat. Tawakal tapi ikhtiar. Gitu. Iya, lihat. Turunnya segini, gue harus ngapain ya? Ada lah pasti. Cuman tidak yang kayak nyerah gitu ya, bukan nyerah. Oh alhamdulillah ya ini udah di enggak. Kepala tuh mikir, dan itu dilihat terus karena kita kan pekerjaan misalkan YouTube juga analisa ya paling penting ya bro ya. Terus bro, apalagi Instagram juga. Nah itu paling lama Instagram. Kalau YouTube normalnya cepat. Instagram, gue bingung. Tiap hari kan gue lihat. Tapi sekarang begini ya, karena turun. Nah, gila nih, ngaruh banget ya. Kayak gituan ya, tapi seru. Jadi itu bahan pelajaran gue. Iya, jadi bahan introspeksi. Iya dong. Iya, bahan pelajaran banget dan itu perlu. Tapi ini kan Baim kan misalnya kita lihat ya, ini kan sesuatu yang Baim lakuin, sesuatu yang ngangkat Baim juga ya di YouTube ya, tentang kebaikan, tentang gimana Baim suka berbagi. Amin. Nah malah karenanya kan ketika yang hampir mirip tapi dengan persepsi yang berbeda gitu, dengan angle yang berbeda. Nah Baim ada rasa trauma nggak sih apa? Aduh, orang kalau orang lihat Baim pasti pengen minta iya, jatuhnya kan somatis. Orang tahu Baim ya. Gua rasa entah yang on cam atau off cam kadang-kadang ya nggak ada kamera nih. Lu orang ketemu lu, bagiin dong, bagiin. Iya sampai. Iya kan, giveaway atau nggak tahu, nggak usah gitu. Lu pasti DM-nya penuh. Iya. Nggak pernah, saking itu udah nggak pernah buka DM, aku Iya kan? juga sama. yang Nggak, ada ya kayak kita aja juga penuh, apalagi lu gitu kan. Iya, bener. Kita butuh ini, kita nggak bisa, kita bukannya nggak mau bantu, tapi kan kita nggak bisa cross check tuh benar apa enggak kan ya? Iya. Nggak bisa buka semuanya Bener. juga gitu kan. Juga nggak tahu. Ini kita butuh ini pasti banyak kan. Bener. Banyak banget lah. Udah lu Banyak coba, banget. lu menginfluence orang untuk berbuat baik. Amin insyaallah. Kemudian juga melakukan apa yang off dan on kamera, tapi kemudian dapatnya imbalannya kayak gitu. Ya, maksudnya tanya kamu gitu kan? Lu kapok gak? Nggak mungkin lah, kapok nggak mungkin sih. Maksudnya dari kejadian itu juga malah ada positifnya. Jadi, si Baim galak tuh dimintain. Jadi kadang-kadang sekarang orang takut mikir. juga ya. Orang lagi mikir. Jadi pas misalnya mau foto kemarin Gak gue dengar sembarangan aja ya gitu ya. dari belakang gue dengar, kadang-kadang kita dengar ya keping sama mata tuh kadang-kadang kemana ya. Kan dia suka gitu gitu ya. Ada yang berani ngomong, Mas boleh minta foto nggak? Oh ya boleh. Tuh kan baik. Iya gue ngeri gitu. Ada remnya juga. Tapi dunia digital, apalagi sosial media ya, yang karena semua orang pengen ibaratnya ada engagement, semua butuh konten. Kadang-kadang ada konten creator mikir bagaimana punya konten-konten yang baik, bagaimana bikin konten. Tapi ada juga sosial media yang mau gampang ngambil konten orang dengan cara ambil konflik orang gitu, misalnya kan gitu kan. Jadi enggak ya, ini niscaya pada saat ada satu kekurangan orang lain itu bahan
Iya. Lu kenapa lama? Karena bahan lu masih Bahannya. pakai. Iya, Goreng iya. terus. Kan iya, engagement bener. sosial media mereka ini muter Naik terus. terus. Benar. Nah, Ada juga ketika ada konflik, kemudian masalah lu ditunggangin. Ada yang di atas itu kemudian dapat konten lagi, dapat engagement, monetize lagi segala macam untuk ya dia dapat lagi lah gitu monetize dari situ kan. Benar. Nah, ini bisa dibilang sesuatu yang sedang terjadi sekarang ya, Im, ya. Betul. Gitu. Walaupun alhamdulillah ada rezeki di sana, tapi kita dengan cara yang positif. Ada juga yang justru mainnya justru di situ menciptakan bahan. Tapi yang gua salut sama lo, Im, di antara para kasus-kasus yang ngebully itu kan, sebenarnya ada yang sebenarnya kenyataannya kayak gitu, Mi. Ada buktinya, videonya, kejadiannya nggak gitu ya. Aku juga dikasih tahu sebenarnya kejadian gini gitu segala macam. Tapi dia nggak buka. Pokoknya di salah satu kasus ya, Iya. yang pernah Baim kena diserang itu sebenarnya kejadiannya kayak gitu dan sebenarnya dia punya buktinya. Tapi nggak lu buka gitu. Wah, Enggak. gila, ini respect banget. Ini kenapa dia rela untuk padahal bisa segampang itu ya kalau mau Bener. clearin Iya. nama. kan tinggal lu buka aja, clear nama lu gitu kan ibaratnya. Iya. Itu kenapa nggak lu buka gitu? Itu sebenarnya masih Pokoknya maksudnya jatah anak kan maksudnya tetap tabungan. Saya anak dapat kerjaan apa, aku bilang nih maksudnya buat anak gitu. Sekolah gitu, sekolahnya juga pengennya aku cari kan. Jadi memang benar agama tuh fondasi yang kuat kan. Jadi aku pengen sekolahnya juga yang muslim tapi tetap internasional. Jadi emang benar-benar pengen anak itu dibekalin agamanya tuh emang kuat banget.